Kalau gue pribadi sih ya, hidup gue kayak selalu by accident gitu loh. By accident tuh Banyak drama, maksudnya, hmm? banyak drama. Bukan. By accident tuh misalnya nih, orang kan ada yang dari kecil pengen jadi dokter, terus Iya, iya, akhirnya iya. memang jadi dokter. Nah, gue bukan tipe yang kayak gitu. Gue tuh tipe yang kayak tadi. Gue maunya masuk biologi. Tiba-tiba gue masuk film. Itu kan, itu kan di luar nalar manusia kan. Gue selalu kayak gitu. Gue gue pengen ini, nanti teh gue ternyata dapetnya itu. Tapi ternyata ketika gue dapet misalnya gue maunya A, ternyata gue dapetnya B. Tapi ternyata si B ini yang menurut gue kesalahan terbesar ini adalah yang paling membuat gue hidup gitu. Jadi emang selalu bersyukur sama terjerumus B ini. Jadi contoh nih, kemarin waktu gue ke Taiwan, kan gue bolos kuliah 2 minggu. Jadi gue emang nggak bisa ngikutin banget kan, karena di sananya juga sibuk. Guanya kayak harus nyusun camp buat anak SMA. Jadi memang sibuk sampai dari pagi, jam 7 pagi, sampai jam 12 malam setiap hari. Nah, jadi gue nggak bisa ngikutin kuliah. Terus kan harus pilih job desk. Gue tuh pengennya jadi script writer, kalau nggak jadi, apa ya kemarin? Uh, jadi direktur gitu. Gue lupa, kalau nggak salah ya, kalau nggak jadi direktur, jadi script writer, gue lupa. Terus tahu gue jadi apa? Gue jadinya Astrada. Itu kayak yang gak pernah gue pikirin, gue malah jadi itu. Kayak terjerumus by accident. Soalnya emang pertama gue gak ada di sana. Jadi ya orang-orang ya terserah gitu. Yang posisi yang ada aja apa gitu. Akhirnya nama gue ditulis gitu ceritanya. Gue gak pernah mikir gue mau jadi Astrada tuh gak pernah. Ternyata gue jadi Astrada. Tapi ternyata dengan gue jadi Astrada itu kayak seru aja. Ternyata Astrada itu paling seru di antara yang lain. Gitu. Selalu. Lu kan sempet bilang tuh nggak bisa ngikutin kuliah. Gara-gara lu banyak kegiatan di luar. Terus sekarang gimana? Masa sih? Lu Oh, lu yang sekarang ke Taiwan. pengen fokusnya kemana gitu? Yang kalau misalnya Taiwan itu kan udah lewat ya. Sekali doang itu 2 minggu. Oh, lu cuma ikut sekali dong ya? Ya mau ikut lagi sih nanti. Cuma ya lihat situasi lah. Kalau sampai bolos-bolos lagi, agak males juga sih soalnya pertama ketinggalan pelajaran, kedua yang gak enak aja gitu kan tuh kayak out of nowhere masuk kelas gitu terus kayak nggak kenal sama anak-anak ya. Aneh aja sih gitu. Kalau mau fokus, pengennya fokusnya kuliah sih. Soalnya biar cepet beres juga. Cuman karena sifat YOLO saya tidak bisa dihilangkan, jadi pasti selalu ambil opportunity yang lain juga. Kayak tiba-tiba kemarin gue masuk radio gitu. Tapi seru juga sih. Gue Oh udah mau aja. speechless lah ngeliat lu. Ya udah, gak usah lihat. Enggak, Dadah. enggak, enggak, enggak. Bukan gitu, speechless aja. Nggak denger cerita lu. Iya sih, semua orang bilang gitu. Gak apa-apa. Tapi ngakak sih itu. Tapi emang kehidupan orang lain gak greget juga. Pasti greget lah menurut gue. Ada yang greget, ada yang enggak. Atau B aja. Ada yang greget, ada yang enggak. Tergantung orangnya kayak gimana dong. Kalau hidup gue sih greget parah. Gue juga merasakan itu. Hidup gue emang greget parah. Kayak apa ya? Pertama unpredictable. Lu Terus lu apa ya? kayak cacing kepanasan berarti. Kenapa kayak cacing kepanasan? Nggak Gak lah, bisa gue diem. ngediem ini. Kelihatan sih. Nggak bisa diem. Gak bisa diem karena mungkin gue bosan di rumah doang kali itu mah. Sebenarnya kan aslinya diam. Masa. Oh, bener. Gue tuh pendiam parah dari kecil. Cuman ya satu pesan yang pasti, kalau misalnya lu punya adik atau udah punya anak, gak mungkin lah ya. Kalau nanti lu punya anak gitu, anak lu pendiam, ya sebenarnya mungkin dia bisa pendiam selamanya, tapi bisa juga dia berubah seiring berjalannya waktu. Kayak gue dulu jujur pendiam, saking terlalu pendiamnya tuh kayak apa ya, tapi untungnya selalu punya teman sih meskipun pendiam. Cuman ya gue tuh bukan orang yang sosialis gitu loh dari kecil. Soalnya mungkin karena
lingkungan gue selalu tertutup kan. Gue waktu kecil kan nggak pernah keluar rumah sama mbak terus. Jadi ya keadaan Masa itu yang kecil kurang membuat gue bahagia. apa? Masa kecil kurang bahagia. Iya, sama mbak doang. Terus baru sekarang ya, keluar-keluar gitu. Udah gede keluar, bebas, bisa kemana aja. Waktu kecil juga keluar kan. Jiwa Kan lu gue bilang itu gue bisa. jiwa lu memberontak. Gue pengen Iya, keluar. iya, iya. Iya. Gak lah. Dulu waktu gue kecil, waktu gue SD, jadi emang mami gue ya terutama. Dia tuh orang yang sangat mandiri dan memang dulu nenek gue, mamahnya, juga sama orangnya nggak terlalu perhatian. Jadi dia juga ke gue nggak terlalu perhatian juga. Mungkin karena dulu dia kayak gitu, jadi dia juga nggak tahu harus gimana. Menurut dia nggak tahu ya, gue juga pokoknya dia juga nggak terlalu perhatiin gue. Makanya gue segala tuh sendiri gitu, mikir sendiri, jaga diri sendiri. Dia mau udah biasa. Jadi waktu kecil gue bisa naik angkot sendiri. Ya kemana aja gitu misalnya. Kayak tiba-tiba naik. Karena udah kenal ya sama si supir angkotnya. Karena sering nongkrong gitu depan rumah gue. Jadi Umur saya gue ke berapa? pasar gitu. SD. Terus dia pas gue mau bayar, gue coba bawa 2.000 nih. Terus dia bilang, gak usah, santai aja, santai. Gitu. Akhirnya gue turun ke rumah lagi pulang. Terus, ya gitu lah. Udah biasa gitu. Dia memang apa ya, jiwanya bebas, meskipun gue pendiam. Mungkin karena itu kali ya. Karena biasa berpetualang, jadi ya ketemu orang tuh enjoy aja gitu, nggak takutan. Kan ada ya orang sosialis. Kalau ngobrol sama temen, kayak saya nggak malu ketemu orang baru, teman baru, bisa ngomong. Tapi begitu di dunia nyata, saya ketemu orang nih, siapapun orangnya, kayak malu atau nggak, kayak lebih diam gitu dibandingkan sama teman-temannya. Nah kalau gue lebih kalau ke orang, gue lebih bisa gitu karena pengalaman tadi. Tuh kalau memang sama teman-teman yang terlalu banyak gitu, kayak misalnya 30 orang gitu ya, gue juga nggak terlalu bisa speak up sih sebenarnya. Cuman ya, ini bagian cerita-cerita aja, terdikat aja lah ya. Sebenarnya kalau sama, ya kalau dari segi sosial gitu sih. Tuh doang. Ini beneran, ini cuma cerita biasa aja dimasukin, serius. Tidak ada korelasinya soalnya tadi soalnya. Iyalah, lu mah mengalir aja deh. Iya, terus karena gue selalu tinggal sama Mbak, jadi gue tuh punya, ya udah legend lah soal kasus-kasus sama pembantu tuh, gue udah legend. Kayak punya pembantu yang nenek-nenek, sakit-sakitan pernah, punya pembantu yang gaul, tukang pacaran pernah, punya pembantu yang mau pulang, bawa gue ke rumahnya pernah, punya Pernah pembantu yang apa? bawa lu pulang ke rumahnya pernah? Jadi dia tuh ceritanya dia udah capek kerja, dia udah nggak mau kerja lagi. Dia bilang, saya mau pulang aja. Terus gue kayak, ya bodohnya, gue kayak ya udah aku ikut Mbak gitu. Udah goblok, udah jangan ditiru guys, jangan ditiru. Tapi akhirnya dia kayak mikir gitu, gila nih bocah mau ikut gue. Akhirnya dia nggak jadi pulang dong. Dia mau berhenti kerja, serius. Dia mau berhenti kerja, terus gue dengan polosnya bilang, yaudah aku ikut Mbak aja. Terus gue siap-siap. Terus kalau lu dibawa pulang, lu diculik tuh. Dan gue nggak takut. Kayak apa ya? Ya karena YOLO itu kali ya. Jadi ya udah santai aja, mau dibawa pulang sama Mbak, ya udah. Tapi emang maksudnya walaupun polos ya, saya pintar juga sih, maksudnya banyak akal lah gitu. Polos sih iya, cuman biasanya gue memperhitungkan gitu. Misalnya kalau misalnya diculik gimana, kalau misalnya ini gimana. Terus, oh ya ini penting ya untuk kalian yang punya keponakan atau adik yang masih kecil, jangan disuruh nonton Home Alone sendirian.
Karena itu bisa berakibat fatal seperti gue. Jadi dulu gue sering nonton Home Alone di RCTI. Dan gue suka banget sama Home Alone ya. Gue kayak Sama nonton setiap sama episode. sama. Dan gue melakukannya di rumah dengan mbak gue. Gue jahilin mbak gue dengan cara, aduh pinter pisan gue aja sekarang waktu udah gede nggak kepikiran kenapa gue bisa sejahil itu. Jadi gue punya kotak pensil, itu kotak pensil gini. Terus itu kejadiannya, ini bayangin ini jendela kamar. Nah ini tuh langsung tangga gitu loh ke bawah. Nah di jendela ini gue isi penuh, isi penuh sama pensil warna penuh ya. Terus gue punya penggaris besi yang panjang. Gue masukin ke dalam, di itu keadaannya di si jendela itu. Begitu mbak gue naik ke atas, gue tarik itu ya si penggarisnya, jadi si ininya langsung kayak jatuh terjun ke bawah gitu. Bukan melumuri, menjatuhi mbak gue sedang lewat kayak gempa tempat pensil warna itu. Terus gue bahagia, gila sih, parah. Makanya jangan suka nonton Lu Home Alone ya. tapi lu kayaknya itu lebih gimana gitu. Kalau gue lebih dramatis lagi nih. Dulu waktu kecil gue pernah di rumah yang lama itu kan 3 tingkat. Nah gue ada di lantai 2. Terus itu tuh begitu gue lihat ke bawah itu kan jalan gang gitulah, gang gitu. Nah di sana tuh ada satu pot yang isinya cuma tanah doang. Nah terus lu gue tuh guyurin ke orang. ambil potnya, gue simpen di atas. Terus kan itu orang tuh lewat kan di bawah tuh lewat jalan. Itu sendiri doang dia jalan lewat. Nah dia kan pasti nggak lihat ke atas kan, dia cuman fokus jalan doang gitu. Terus sama gue begitu dia udah jalan, begitu dia udah lewat dikit, itu potnya gue dorongin gitu. Terus dia kaget dan dia marah-marah. Sejahil itu gue. Enggak juga sih, kalau gue styrofoam sih. Tau gak sih kalau styrofoam di gini ada saljunya kan? So gitu-gitu aja, pas setiap orang lewat gue gitu-gitu. Ya lu Cari ibu-ibu. styrofoam. Kalau gue pot isi tanah dong. Nah itu sih keterlaluan sih. Gue Terus masih punya terus manner lah. lu tau kan ada kayak mainan petasan yang kalau misalkan lu lempar ada suara kayak peletak-peletak gitu. Nah gue tuh pernah ngejalin orang juga gitu. Gue lempar, orangnya tuh kan lagi nggak sadar, lagi jalan juga gitu dari atas. Gue lempar, terus orangnya kaget. Ya jelas lah kaget, kan ibu ya. Kaget terus. Sadaran gitu, nggak kaget berarti. Kaget terus. Perlu dipercayakan. Terus kayak ya ngomong-ngomong serapa gitu loh. Iya, itu separah juga itu sih. sih Padahal gue cuma gitu styrofoam. Ya mungkin karena rambutnya banyak putih-putih, padahal biasa aja gitu. Cuma dia marah. Ya banyak lah, pokoknya lesson pertama, apa ya tadi? Ada 2 lesson gitu. Kalau pendiam, anaknya belum tentu jadi pendiam. Yes. Kalau apa namanya? Jangan nonton Home Alone ya. Jangan biarkan anak Anda nonton Home Alone sendirian. Ketiga, kalau misalnya Anda sangat sibuk dengan pasangan Anda suatu hari, ya misalnya sekali-kali perhatiin lah. Misalnya jangan terlalu tinggalin anak banget gitu. Soalnya bisa menjadi pertama YOLO, kedua liar, ketiga bisa membuat masalah. Karena gue pernah meledakkan kayak konsol game gitu. Dulu sebelum ada PS ada namanya 3DO, tau nggak? Nintendo 3DO. Tahu. Gue punya itu di rumah. Dan gue undang temen sekomplek untuk main 3DO itu. Tanpa gue gak pernah sekalipun nyalain 3DO itu sendirian. Biasanya sama papi gue. Sekomplek? Terus dengan sotoynya, Sekomplek? Gue... Hah? Sekomplek? Sekomplek. Itu kayak... Banyak banget. 8 atau 9 orang lah, rame di rumah gue.
Terus gue nggak tahu itu colok kemana, akhirnya gue colok ke stop kontak yang salah, begitu gue duar ya meledak. Nah, meledak banget sih, kayak meletup, terus ada asapnya, terus gue kayak panic attack. Gue lupa kejadiannya gimana, tapi yang gue ingat malam-malam itu gue langsung dihabisi oleh orang tua gue karena meledakkan itu. Jadi ya agak diperhatikan ya anaknya, bapak ibu, jangan sampai melakukan kesalahan fatal di rumah. Ada aja ya kamu mah. Ya gak apa-apa, berarti itu gue kreatif pertama. Kedua apa ya, suka kebersamaan, jadi ya kalau mau ledakin gitu ya undang dulu teman-teman. Gak tuh Lu siapa yang meledakin, mau plan ledakin. lu meledakin konsol game. Kalau gue masukin paku ke stop kontak, kesetrum aja. Terus sama Bravo. megang setrika, tangan gue megang setrika panas, melepuh aja tangan gue. Tapi gue inget gue pernah jatuh, itu kayak ditolong Tuhan sih. Kalau gak ditolong Tuhan kayaknya mungkin sekarang gue tidak bisa berpikir. Jadi gue bayangin ini jendela agak tinggi, jadi ada kursi tinggi, tau gak sih, kursi yang bulat tapi kakinya panjang as fuck kayak tripod, tau gak sih? Kursi bulat tapi kakinya tuh panjang, yang suka ada di BTC yang buat ngambil barang. Tahu. Tau gak sih? Pokoknya tinggi banget lah itu kursi. Nah, gue karena jendelanya terlalu tinggi, kan gue masih gue inget kelas 4 atau 5 SD. Gak ada kursi lain selain kursi itu. Akhirnya mau gak mau, gue pakai kursi itu kan. Kursinya tuh udah gak seimbang, jadi kayak tek-tok gitu. Terus karena gue tetap dengan bodohnya, kan gue males ya, soalnya itu posisinya lagi ada di jemuran. Kalau gue mau ke kamar, gue harus turun. Lari baru naik tangga yang asli. Nah itu makan waktu kan, makanya gue ya udah naik jendela itu aja. Jadi gue pasang kursinya, gue naik, kan gak seimbang kan karena tadi tek-tok gitu kan. Terus gue jatuh, kegeledak gitu kena aspal jemuran ya, dak gitu. Udah gitu doang. Tapi makin pintar ya kebetulan. Apa hubungannya? Benar, itu kena kepala gue benjol, tapi nggak kenapa-napa. Ya udah. Mungkin karena itu juga ya gue makin pintar, gue nggak tahu sih. Wah itu pendiam tapi nakal. Satu dari banyak miracle yang gue hadapi di dunia ini. Itulah. Banyaklah kejadian bodoh. Dah, mau apa lagi? Gue dikasih roti lagi. Makan bentar ya. Mau lihat apa gak mati? Hah? Kenapa? Tadi nge-freeze? Mau makan. Makan lah. Jadi gue ngeliatin lu makan. Itu sih. Ih, jangan di-expose ya. Nanti orang bakal sama beli roti di iQuali guys. Promo. Kesempatan. Sekarang ada bisnis apa enggak? Belum ada ya? Belum ada bisnis apa-apa ya? Belum ada bisnis apa-apa ya sekarang ya? Ya udahlah, nggak usah bahas. Ikutan ini sih, dropshipper sih. Paling paid promo. Gue ikutan dropshipper, cuma maksudnya gue belum terlalu tekunin. Gue pengen kaya di usia muda. Siapa yang nggak mau coba? Kalau nge-freeze. Lu yang nge-freeze aja. Oh ya, maaf tuh. Ini teh? Enggak ya. Nggak tahu bahasa apa lagi. Teh gara-gara wifi di lantai 2. Jadi lebih lambat daripada yang aslinya di lantai 1 gitu. Jadi gue timbul ide lagi coba.
karena gara-gara gue makan roti, lupa. Oh, iya gue ingat. Kayaknya gue tahu sekali cita-cita gue. Gue pengen jadi Oprah. Aduh. Kayak apa ya? Ternyata seru aja gitu. Nah, tapi kan ini gue yang diwawancara ya. Gak tau kalau gue yang mau wawancara. Serah lo. Tapi seneng aja gitu. Mau yang diwawancara atau yang wawancara terserah lu lah. Lu makan mengalir. Ya justru itu. Soalnya ya menyenangkan kayak gini. Ya seneng aja sebenarnya. Seneng ngobrol. Tiba-tiba ngajakin ngobrol. Lu duluan ya. Kan gue cuma iseng kan. Gue mau jadi pembicara karena emang suka ngomong. Nggak suka ngomong sih. Ya maksudnya suka. Pakai Ya latihan sejarah. iseng lah. Nama juga orang iseng. Gue iseng kan. Terus kata lu, ya udah mau ini dulu, bicarain dulu mau ngomong apa. Ya udah gue mikir kan. Ya udah bener juga daripada nanti kayak awkward gitu kan. Jadi ya udah gue bilang lah. Ya tapi nanti ngomong apa ya? Ini sih ngomongnya ini aja udah Ya panjang. makanya ini kan udah direkam ya. Udah. Ini udah direkam. Tahu cut aja lah. Biarin lah orang nggak ngerti juga bodo amat. Yang penting just fun aja lah ya. Seenggaknya orang dapat pembelajaran lah. Nggak boleh kayak gimana. Selebihnya just fun lah. Seru-seruan aja. Iya, masih banyak sih. Kalau parents issue juga bisa sih sebenarnya. Banyak sebenarnya topik gue. Kayaknya gue harus bikin podcast. Coba gue nggak tahu kalau bikin podcast tuh gue bukan tipe yang apa ya fokus gitu loh. Jadi kalau misalnya gue udah bikin judul podcast misalnya tentang apa, pasti isinya tuh melenceng. Jadi gue kayak yaudah ntar dulu lah. Tuh sebenarnya gue emang mau buat podcast sejak lama. Entahlah. Harusnya siapkan pertanyaan. Ini aja tanpa persiapan loh, mengalir aja kayak gitu. Nanti kan dikat. Kan kalau podcast kan nyambung terus kan ngomongnya, nanti gue cut aja biar nyambung. Ya ini juga. Udah ini jadiin podcast aja lah. Tapi Kan yang ada suaranya kan? ada, pasti ada suaranya. Ya udah lu jadiin MP4. Kok MP4 sih? Bodoh. Jadiin MP3. Emang MP4? Kenapa MP3? MP3 kan nggak ada videonya. Kayak itu, lu nge-freeze lagi. Nge-freeze sambil kayak mata lu gimana gitu tadi. Sebel. Gara-gara internet. Tiap kali nge-freeze, muka lu kocak aja. Konten yang kurang unfaedah sih ini. Tapi ini konten hiburan gue udah aja. Bilang kok. Ya gue kan kalau apa-apa kan gue iseng. Karena gue juga lah. Krik. Jam berapa sekarang? Tadi break dulu. Main Instagram bentar. Udah 2 jam kayaknya, udah 3 jam. Dari jam berapa? 8:30, 8:30, 9. 1 jam setengah deh. Oh my god. Lama juga. Ya lumayan lah. Apa Gue mau? harus ke bawah sih kayaknya. Apa? Enggak. Oh, harus ada close-nya. Enggak usah elegan lah, biarin. Sama lu ya, mah mengalir aja. Pas gue lagi ngomong, lu cut aja langsung end gitu di end. Terus kayak ada suara gitu. Gue gak bisa gitu. Ya udahlah ya. Apa ya kalau saya? Aduh. Gak usah closing lah. Lama banget. Terima kasih telah menonton. Yang nggak nonton juga terima kasih karena saya malu ya. Nggak malu sih. Ulang. Cut. Terima kasih telah menonton. Yang nggak menonton juga terima kasih. Karena formal banget. Karena apa coba? Gak usah lah, langsung end aja lah. Ya kan? Udah gue bilang kan. Gue ngomong. Lu cut.
Terus lu kasih di end, terus lu kasih suara yang, tau gak sih yang meme gitu, yang tenenet gitu. Tau gak sih? Carilah suara meme, pasti ada lah. Tahu. Yang ada Robert, apa gitu. Ah, tapi nggak akan gue kasih Ada itu sih. banyak. Tapi nggak akan gue kasih itu. Karena nanti Kenapa ya, Dan? kalau suatu saat banyak yang nonton nggak bisa dimonetize videonya. Maksudnya? Nggak bisa dimonetize videonya kalau suatu saat banyak yang nonton. Iya Udah, gue dong. takut video. Nanti lu viral aja, Jess. Malah. Udah amat lah. Gue habis bertapa tadi. Siapa tahu gara-gara tadi gue bertapa, gue viral ya. Who knows gitu kan. Si Allah viral.